Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perjalanan kurikulum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Dan perubahan itu tentunya tidak terjadi secara langsung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ialah sistem politik, yang kedua sosial ekonomi, yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1947 yang dinamakan dengan Kurikulum Rencana Belajar. Namun, baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum ini pertama kali lahir sejak Indonesia merdeka. Karena kurikulum ini lahir saat Indonesia merdeka, maka lebih berfokus pada sistem politik, karena pada saat itu penjajahan masih ada di Indonesia. Kemudian, kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter masyarakat Indonesia yang merdeka, serta yang sejajar dengan bangsa negara lain. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Pada masa ini, mulai dibuat perincian tentang pembelajaran, sehingga dinamakan dengan Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan juga sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 1964, Indonesia kembali mengalami perubahan kurikulum. Pada masa ini, dinamakan dengan Rencana Pendidikan, yang bercirikan bahwasanya pemerintah ingin masyarakatnya mendapatkan ilmu akademik yang diperuntukkan untuk jenjang SD, kemudian lebih menekankan pada pancawardhana, yaitu kecerdasan emosional dan juga artistik. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum ini dinamakan dengan Kurikulum Orde Baru karena lahir pada masa pemerintahan Soeharto, yaitu pada masa Orde Baru. Lebih menekankan pada masyarakat yang politik. Kemudian cinta akan Pancasila dan juga sebagai kurikulum pengganti kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini secara murni berfokus pada Undang-Undang 45 yang berfokuskan bahwa masyarakat haruslah cinta akan Pancasila, kemudian juga sehat secara jasmani dan juga rohani. Selanjutnya, pada tahun 1975, Indonesia kembali mengalami perubahan kurikulum yang dinamakan dengan Kurikulum Sekolah Dasar. Pada masa ini, lebih menekankan pada perubahan yang diakibatkan oleh manajemen MBO. Kurikulum ini juga menjadi penyempurna untuk kurikulum sebelumnya pada masa Orde Baru. Kemudian, Indonesia kembali mengalami perubahan kurikulum pada tahun 1984 yang dinamakan dengan Kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif, di mana pada masa ini kurikulumnya menekankan untuk siswa lebih menjadi subjek belajar, di mana setelah mengamati sesuatu, kemudian mengelompokkannya, dan juga mendiskusikannya. Kemudian, pada tahun 1994, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan. Pada saat ini, kurikulum ini tercipta untuk melengkapi atau memadukan antara kurikulum pada tahun 75 dengan 84, di mana banyak kritik tentang kurikulum ini, di mana pelajaran umum maupun lokal dianggap kurang dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya, pada tahun 1997, kurikulum juga mengalami sedikit revisi dari kurikulum 94, di mana hal-hal yang dianggap perlu diubah pada kurikulum 1994 diperbaharui kembali pada tahun 1997. Kemudian, pada tahun 2004 juga mengalami perubahan kurikulum yang dinamakan Rintisan KBK yang memiliki 3 unsur. Yang pertama, spesifikasi sesuai dengan keahlian, kemudian evaluasi,
dan pengembangan pembelajaran. Dan menekankan bahwasannya ilmu pengetahuan itu tidak didapatkan dari guru saja, namun juga bisa dari buku dan lingkungan, serta hal-hal yang dapat memberikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau dikatakan dengan KTSP. Pada saat ini, kurikulum lebih pada silabus penilaian. Selanjutnya yaitu kurikulum K13, menekankan pada kompetensi dan karakter pada peserta didik. Selanjutnya yaitu kurikulum 2022 dan 2023, yaitu kurikulum merdeka, yang berfokus pada penguatan materi esensial, seperti pembelajaran yang mendalam untuk meningkatkan kompetensi dasar, literasi, dan numerasi. Pembelajaran yang dilakukan guru bersifat fleksibel, berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah sketsa perjalanan perubahan sejarah kurikulum dari mulai awal 1947 sampai dengan kurikulum merdeka pada saat ini. Semoga video yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.